Lalu yang terakhir, ada pertanyaan masuk. Kok Tuhannya orang Kristen bisa mati di salib? Ada juga yang bilang sebenarnya bukan Yesus yang disalib, tapi digantikan. Bukan Yesus yang disalib, tapi digantikan, itu sudah saya jelaskan tadi. Ya. Nah sekarang urusan, kok Tuhannya orang Kristen kok bisa mati di salib? Saudara begini ya. Banyak orang salah paham dengan iman Kristen. Menganggap bahwa Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan. Jadi kami mengangkat seorang manusia jadi Tuhan. Itu salah besar. Tidak ada orang Kristen manapun yang percaya demikian. Semua orang Kristen percaya bahwa itu bukan manusia yang dijadikan Tuhan, tapi Tuhannya yang menjadi manusia, atau Allah menjadi manusia. Jadi Yesus ini sebelum dia hadir ke dalam dunia, dia dikenal sebagai Logos atau Sang Anak, Sang Firman. Dia ini adalah Allah. Lalu dia menjelma jadi manusia, yang makanya lahir dalam Natal itu. Kalau Allah dianggap tidak bisa jadi manusia, kalau Allah Maha Kuasa, apa susahnya? Dia mau jadikan apa saja. Dia mau jadi manusia, dia mau jadi apa, tentu bisa. Kalau dia mau jadi manusia, tidak bisa jadi manusia, dia tidak Maha Kuasa dong. Nah karena itu maka Kristen tidak percaya seorang manusia diangkat sebagai Allah atau Tuhan, tapi Allah yang menjadi manusia. Hanya saudara, waktu Allah jadi manusia, sesuatu yang harus dimengerti adalah Allah mempunyai sifat tidak berubah. Kalau Allah punya sifat tidak berubah, berarti Allah tidak bisa berubah menjadi bukan Allah. Baik untuk sementara waktu maupun untuk seterusnya. Allah tidak bisa stop jadi Allah. Allah tidak bisa pensiun jadi Allah. Maka sekali Allah, selamanya adalah Allah. Kalau memang itu sifat tidak berubah, sekarang Allahnya jadi manusia. Waktu Allahnya jadi manusia, apakah dia kehilangan kealahannya? Kalau dia hilang Allahnya, berarti Allah berarti jadi Allah. Itu salah. Kristen tidak percaya demikian. Jadi waktu Natal itu bukan waktu Allah jadi manusia, Allahnya sama sekali tidak hilang. Tapi dia tetap Allah, lalu dia mengambil hakikat manusia. Tapi dia satu pribadi. Karena itu Allahnya tetap ada, sekarang ketambahan manusianya, ya berarti Allah manusia. Ya, Allah manusia. Maka Kristen percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sekaligus manusia. Allah yang sejati, manusia yang sejati. Allah yang sempurna, manusia yang sempurna. Tapi kalau dia Allah, jika juga manusia, maka ada kata-katanya, ada tindakan-tindakannya, ada sifat-sifatnya yang menunjukkan kealahan. Tapi ada kata-katanya, ada tindakan-tindakannya, ada sifat-sifatnya yang menunjukkan dia manusia. Kalau dia mengampuni dosa, itu Allahnya. Dia ciptakan alam semesta, itu Allahnya. Tapi kalau dia lapar, itu kemanusiaannya. Kalau dia haus, itu kemanusiaannya. Kalau dia ngantuk, itu manusianya. Tidak bisa dikacaukan. Bahwa dia mengampuni dosa sebagai bukti bahwa dia Allah. Bukan bukti bahwa dia bukan manusia. Tapi bahwa dia lapar, itu bukti bahwa dia manusia. Bukan bukti bahwa dia bukan Allah. Untuk gampangnya, saya gambarkan begini saja ya. Saya ini seorang pendeta. Tapi saya juga pemain pingpong. Nah, kalau saya seorang pendeta dan saya juga pemain pingpong, kadang-kadang saya tampil sebagai seorang pendeta. Yaitu saya pakai toga, saya pakai stola. Kadang-kadang saya melakukan misalnya berkhotbah, saya membaptis orang, saya memimpin perjamuan. Semua itu membuktikan saya adalah pendeta. Tapi saya bisa pakai pakaian olahraga, bawa bat, bawa bola, pingpong dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa saya adalah pemain pingpong. Tapi jangan menggunakan apa yang menunjukkan saya pendeta untuk membuktikan bahwa saya bukan pemain pingpong. Jangan menggunakan apa yang menunjukkan saya pemain pingpong itu untuk membuktikan bahwa saya bukan pendeta. Jadi kalau saudara lihat saya bawa bat, bawa bola, jangan bilang, itu bukan pendeta. Masa pendeta bawa bola pingpong? Tidak bisa. Tapi pada waktu saudara lihat saya pakai toga, jangan bilang itu bukan pemain pingpong karena dia pakai toga. Tidak. Nah, kesalahan banyak orang adalah menggunakan kealahannya untuk menyangkali kemanusiaannya, atau sebaliknya menggunakan kemanusiaannya untuk menyangkali kealahannya. Itulah kesalahan banyak orang yang memahami kekristenan. Nah karena itu maka kita harus sadar, ada hal-hal yang menunjukkan kealahan, ada hal-hal yang menunjukkan kemanusiaan. Nah sekarang bagaimana dengan Yesus mati? Yesus mati itu menunjukkan kemanusiaannya. Kenapa? Karena Allahnya tidak bisa mati. Maka yang mati itu adalah manusianya. Maka dalam Efesus pasal 2 ayat 15 dikatakan, dengan matinya dia sebagai manusia, dia mati sebagai manusia. Lalu Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5, 6, 7, 8, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seorang manusia,
Bahkan dalam keadaan sebagai manusia, dia mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dalam keadaan sebagai manusia. Jadi pertanyaannya dijawab gampang. Kok Tuhannya orang Kristen bisa mati di salib? Tuhannya orang Kristen itu Tuhan dan manusia, ya. 100% Allah, 100% manusia, Allah sejati, manusia sejati. Yang mati itu adalah kemanusiaannya, bukan ketuhanannya dan bukan kealahannya, ya.